Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ASVR Official. Nah, di video kali ini ASVR Official akan membahas terkait tentang tahapan dakwah Rasulullah yang ketiga. Pada tahapan ketiga ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Taif pada bulan Syawal tahun 10 dari kenabian, atau tepatnya pada penghujung bulan Mei atau Juni 619 Masehi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju Taif yang letaknya sekitar 60 mil dari kota Makkah. Beliau pergi ke sana dengan berjalan kaki, didampingi Zaid bin Haritsah yang saat itu masih menjadi budak. Setiap melewati perkampungan sebuah kabilah, beliau mengajak mereka kepada Islam. Namun tidak ada seorang pun yang menyambut ajakan beliau. Tatkala tiba di Taif, beliau mendekati 3 orang bersaudara yang merupakan para pemuka kabilah Saqif. Mereka adalah Abu Yalail, Mas'ud, dan Habib. Ayah mereka bernama Amru bin Umair As-Saqafi. Beliau duduk-duduk bersama mereka sembari mengajak mereka kepada Allah dan membela Islam. Salah seorang dari mereka berkata, "Jika Allah benar-benar mengutusmu, itu berarti Dia telah merobek-robek kiswah Ka'bah." Orang kedua berkata, Apakah Allah tidak menemukan orang lain selain dirimu?" Orang terakhir berkata, "Demi Allah, aku sekali-kali tidak akan mau berbicara denganmu. Nah, jika memang engkau seorang rasul, tentu engkau adalah bahaya besar bila aku menjawab pertanyaanmu, dan jika engkau seorang pendusta terhadap Allah, maka tidak patut pula aku berbicara denganmu." Lalu beliau berkata kepada mereka, "Bila memang itu yang menjadi keputusan kalian, rahasiakanlah tentang diriku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di tengah penduduk Taif selama 10 hari, dan selama masa itu dia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bertemu dan berbicara dengan para pemuka mereka. Namun jawaban mereka hanyalah keluar dari negeri kami. Mereka membiarkan beliau menjadi bulan-bulanan orang-orang bodoh di kalangan mereka. Ketika beliau hendak meninggalkan negeri tersebut, orang-orang bodoh itu beserta budak-budak mereka mencaci maki dan meneriaki beliau hingga membuat banyak orang berkumpul. Mereka menghadang beliau dengan membuat 2 barisan, lalu melempari beliau dengan batu dan ucapan-ucapan tak senonoh, serta mengarahkannya ke urat di atas tumit beliau sehingga kedua sandal beliau bersimbah darah. Zaid bin Haritsah yang bersama beliau menjadikan dirinya sebagai perisai untuk membentengi diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tindakan ini mengakibatkan kepalanya mengalami luka-luka, sedangkan orang-orang tersebut terus melakukan itu hingga memaksanya berlindung ke tembok bilik Utbah dan Saibah, 2 orang putra Rabi'ah yang terletak 3 mil dari kota Taif. Ketika sudah berlindung di sana, mereka pun meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menghampiri sebuah pohon anggur, lalu duduk-duduk dan berteduh di bawah naungannya menghadap ke tembok. Setelah duduk dan merasa tenang kembali, beliau berdoa dengan sebuah doa yang amat masyhur. Doa yang menunjukkan betapa hati beliau dipenuhi rasa duka sekaligus sedih terhadap sikap keras yang dialaminya, serta menyayangkan tidak adanya seorang pun yang beriman. Beliau mengadu, "Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu kelemahan diriku, sedikitnya upayaku, serta hinanya diriku di hadapan manusia. Wahai Zat yang paling pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Rabb orang-orang yang lemah. Engkaulah Rabbku, kepada siapa lagi Engkau menyerahkan diriku? Apakah kepada orang yang jauh tetapi bermuka masam terhadapku, atau kepada musuh yang telah menguasai urusanku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak akan ambil peduli. Akan tetapi ampunan yang Engkau anugerahkan adalah lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan perantara cahaya wajah-Mu yang menyinari segenap kegelapan, dan yang karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar Engkau tidak turunkan murka-Mu kepadaku atau kebencian-Mu melanda diriku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga Engkau menjadi ridha, tidak ada daya serta kemampuan melainkan karena perkenan-Mu." Kedua putra Rabi'ah yang menyaksikan hal itu menjadi tergerak hatinya, sehingga mereka memanggil Adas, seorang hamba yang beragama Nasrani, dan mengabdi kepada mereka, dan berkata
berkata kepadanya, ambillah setangkai anggur ini dan bawakan untuk orang tersebut. Tatkala dia menaruhnya di atas kedua tangan Rasulullah, beliau mengulurkan tangannya untuk menerimanya sembari membaca Bismillah lalu memakannya. Adas berkata, sesungguhnya ucapan ini tidak biasa diucapkan oleh penduduk negeri ini. Lantas Rasulullah SAW bertanya kepadanya, kamu berasal dari negeri mana dan apa agamamu? Dia menjawab, aku seorang Nasrani dari penduduk Ninawi. Rasulullah berkata lagi, dari negeri seorang saleh bernama Yunus bin Matta. Orang tersebut berkata, apa yang kamu ketahui tentang Yunus bin Matta? Beliau menjawab, dia adalah saudaraku, seorang yang dulunya adalah nabi. Demikian pula dengan diriku. Adas langsung merengkuh kepada Rasulullah SAW kedua tangan dan kedua kakinya lalu diciuminya. Sementara itu salah seorang dari dua putra Rabi'ah berkata kepada yang lain, budakmu itu telah dibuatnya menentangmu. Tatkala Adas datang, keduanya berkata kepadanya, celakalah dirimu, apa yang terjadi dengan dirimu ini? Wahai Tuhanku, tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang lebih baik dari orang ini. Dia telah memberitahukan kepadaku sesuatu hal yang hanya diketahui oleh seorang nabi. Jawabnya, celakalah dirimu, wahai Adas. Jangan biarkan dia memalingkanmu dari agamamu, sebab agamamu lebih baik daripada agamanya. Kata mereka berdua. Setelah keluar dari tembok tersebut, Rasulullah SAW pulang menuju Mekah dengan perasaan getir dan sedih serta hati yang hancur lebur. Tatkala sampai di suatu tempat yang bernama Qaran al-Manazil, Allah mengutus Jibril kepadanya bersama malaikat penjaga gunung yang menunggu perintahnya untuk meratakan Al-Kasyabain, yaitu gunung Qubais dan yang di seberangnya Qu'aiqan terhadap penduduk Mekah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan rincian kisah ini dengan sanadnya dari Urwa bin Az-Zubair bahwasanya Aisyah radhiyallahu anhu bercerita kepadanya bahwa dia pernah berkata kepada Nabi SAW, apakah engkau menghadapi suatu hari yang lebih berat daripada perang Uhud? Beliau bersabda, aku pernah mendapatkan perlakuan kasar dari kaummu, tetapi perlakuan mereka yang paling berat adalah pada waktu di Aqabah ketika aku menawarkan diriku kepada Ibnu Abdul Yalail bin Abdul Allah, tetapi dia tidak menanggapi keinginanku sehingga aku beranjak dari sisinya dalam kondisi bermuram duka karena sedih. Ketika itu aku belum tersadarkan kecuali sudah di dekat Qaran as-Sa'alib, yaitu waktu aku mengangkat kepalaku, tiba-tiba datang segumpal awan menaungiku, lalu aku melihat ke arahnya dan ternyata di sana ada Jibril yang memanggilku. Dia berkata, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu dan reaksi mereka terhadapmu. Allah telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan kepadanya sesuai keinginanmu terhadap mereka. Malaikat penjaga gunung tersebut memanggilku sembari memberi salam kepadaku, kemudian berkata, wahai Muhammad, hal itu terserah padamu. Jika engkau menginginkan aku meratakan mereka dengan Al-Aksyabain, maka akan aku lakukan. Nabi menjawab, bahkan aku berharap kelak Allah memunculkan dari tulang rusuk mereka orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Melalui jawaban yang diberikan oleh Rasulullah SAW ini, tampaklah sosok unik yang tiada duanya dari kepribadian dan akhlak beliau yang demikian agung yang sulit dicari bandingannya. Rasulullah SAW tersadar dari hatinya, merasa tentram berkat pertolongan gaib yang diberikan oleh Allah kepadanya dari atas 7 langit. Kemudian beliau meneruskan perjalanan hingga sampai ke lembah Nakhla dan berdiam di sana selama beberapa hari. Nah, di lembah Nakhla tersebut terdapat 2 tempat yang cocok untuk didiami, yaitu As-Sail Al-Khabir dan Az-Zimah, sebab di sana terdapat sumber air dan subur. Nah, selama beliau berada di sana, Allah mengutus kepada beliau segolongan jin yang kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran pada 2 tempat, yaitu di dalam surah Al-Ahqaf ayat 29-31, yang artinya,
Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan melepaskan kalian dari azab yang pedih. Juga dalam Quran surah Ad-Din ayat 1-2 yang artinya, katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Hingga ayat ke-15. Nah, dari alur cerita dalam ayat-ayat tersebut, demikian pula dari riwayat yang menafsirkan kejadian itu, dapat disimpulkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui kehadiran segolongan jin tersebut saat mereka hadir dan mendengarkan. Beliau hanya mengetahuinya ketika Allah memberitahukannya dengan perantara ayat-ayat tersebut. Kehadiran bangsa jin ini adalah untuk yang pertama kalinya, namun berdasarkan alur cerita ayat-ayat tersebut juga diketahui bahwa setelah itu mereka sering kali datang. Nah, kejadian ini merupakan kemenangan lainnya yang dianugerahkan oleh Allah dari simpanan gaibnya yang tersembunyi, yaitu tentara-tentaranya yang hanya Dia saja yang mengetahuinya. Di samping itu, ayat-ayat yang turun terkait dengan kejadian tersebut, di dalamnya terdapat berita-berita gembira tentang kemenangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak akan ada suatu kekuatan pun di muka bumi ini yang mampu menghalanginya. Allah berfirman, dan orang yang tidak menerima orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak dapat melepaskan diri darinya dengan berlari. Berkat adanya kemenangan dan kabar-kabar gembira tersebut, gumpalan awan kegetiran, kesedihan, dan keputusasaan yang semula mengukung beliau sejak keluar dari Taif karena diusir dan ditolak menjadi sirna sudah. Sehingga beliau membulatkan tekad untuk kembali ke Mekah guna memulai langkah baru di dalam menawarkan Islam dan menyampaikan risalah Allah yang abadi dengan semangat baru dan penuh vitalitas. Ketika itu Zaid bin Haritsah berkata kepada beliau, bagaimana mungkin engkau menemui mereka kembali sedangkan mereka telah mengusirmu? Beliau menjawab, wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan menjadikan apa yang engkau lihat sebagai kemudahan dan jalan keluar. Sesungguhnya Allah akan menolong dinnya dan akan memenangkan nabinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan perjalanannya menuju Mekah hingga ketika sudah mendekat beliau tinggal di Hira, sembari mengutus seseorang dari suku Khuza'ah agar mendatangi Akhnas bin Syuraik guna meminta suakanya. Lalu dia Al-Akhnas berkata, aku ini adalah sekutumu, maka seorang sekutu tidak akan memberikan suaka. Kemudian beliau mengutus utusannya tersebut kepada Suhail bin Amru, lalu dia berkata, sesungguhnya Bani Amir tidak memberikan suaka kepada Bani Ka'ab. Lalu beliau mengutus utusannya tersebut kepada Al-Mut'im bin Adi, maka berkatalah ia, ya. Kemudian dia mengenakan senjata dan mengajak anak-anak dari kaumnya seraya berkata, pakailah senjata dan jadilah kalian pondasi Baitullah, karena sesungguhnya aku telah memberikan suaka kepada Muhammad. Dia kemudian mengutus seseorang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dipersilahkan menemui dirinya. Lalu Rasulullah pun masuk menemuinya bersama Zaid bin Haritsah hingga sampai ke Masjidil Haram.
Di sana Al-Mudhim bin Adi sedang berada di atas tunggangannya sembari berseru, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya aku telah memberikan suaka kepada Muhammad, maka janganlah ada seseorang di antara kalian yang mengejeknya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibimbing hingga sampai ke rukun Yamani, yaitu salah satu pojok Ka'bah, lalu beliau menyentuhnya. Selanjutnya beliau melakukan tawaf, sholat 2 rakaat, kemudian pulang ke rumahnya. Sementara Al-Mut'aim bin Adi dan anak-anaknya masih siap siaga dengan senjata hingga beliau benar-benar memasuki rumahnya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Jahal ketika itu menanyai Al-Mut'aim, "Benarkah engkau sebagai seorang pemberi suaka atau pengikut alias sudah masuk Islam?" Dia menjawab, "Benar, tetapi aku hanya seorang pemberi suaka." Lalu Abu Jahal berkata kepadanya, "Kalau begitu kami telah memberikan suaka kepada orang yang telah engkau berikan suaka tersebut." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lupa kebaikan yang dibuat oleh Al-Mut'aim terhadap dirinya tersebut. Maka beliau pernah berkata saat di tengah tawanan perang Badar, "Andai kata Al-Mut'aim masih hidup, kemudian dia berbicara kepadaku guna menebus mereka, niscaya akan aku serahkan urusannya kepadanya." Itulah sedikit gambaran tentang dakwah Rasulullah ketika Rasulullah berada di kota Taif. Sekian pembahasan kita pada hari ini terkait tahapan ketiga dakwah Rasulullah di luar kota Mekah. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan pemahaman Anda terkait tentang sejarah Rasulullah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.